السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون، hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita seluruhnya, sampai pada hari yang dimuliakan ini, hari yang diagungkan dan dibesarkan ini. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk sama-sama merayakan Idul Adha, yang di dalamnya kita seluruhnya bertakbir, bertahmid, membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur terhadap setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di hari ini pada tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahunnya, dan 3 hari tasyrik setelahnya itu adalah hari yang dibesarkan oleh Allah, yang kita diperintah untuk membesarkannya dan membesarkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat itu sudah ada waktu yang Allah telah tetapkan untuk mereka, membuktikan kurban-kurban mereka, ketundukan dan ketaatannya dalam mengalirkan darah-darah hewan mereka. Itu sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru ismallah, agar mereka banyak mengingat kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan itu. Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sebagai wujud rasa syukur terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Fakulu minha, silahkan kalian makan dari daging-daging hewan kalian itu. Silahkan kalian makan. Wa at'imul ba'isal faqir, dan beri makan pula kepada orang-orang yang butuh, ya, terhadap orang-orang yang fakir dan orang-orang yang berkecukupan, karena ini adalah hari di mana kita seluruhnya bergembira. Bukan hanya orang-orang yang berkecukupan bergembira, namun orang-orang
yang fakir sekalipun wajib untuk bergembira di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah hari di mana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berkurban sebagai wujud rasa takut, tunduk dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin mereka memuliakan sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah dengan wujud mengalirkan darah-darah hewan kurban mereka, maka kaum muslimin harusnya lebih daripada itu mengalirkan darah yang merupakan ibadah luar biasa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya, tidak kepada selainnya, bukan untuk penjaga gunung, bukan pula untuk penjaga sungai, bukan pula untuk penjaga pantai, bukan pula di tempat-tempat keramat, namun kurban kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sendirinya, tidak kepada selainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita mengingat ibadah kurban jamaah sekalian, pasti kita mengingat dua sosok yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, kisah ketaatan dan ketundukan mereka. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam bersama dengan ayahanda beliau tercinta Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wujud ketaatan sebuah keluarga kecil, Nabi Ismail berserta dengan ayahandanya dan ibundanya Hajar dalam membuktikan ketaatan dan ketundukan kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkorban, bukan berkorban menggunakan seekor sapi ataupun kambing, tapi berkorban untuk menyembelih putra sematawayangnya yang paling dia tunggu-tunggu, yang senantiasa dia minta jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam in anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Ismail telah mencapai umur kepemudaannya, sudah mampu untuk memberikan bantuan kepada kedua orang tuanya, tubuhnya sudah tumbuh menjadi kekar, badannya menjadi kuat dan telah menjadi pemuda yang hebat. Di saat itulah jemaah sekalian, ayahandanya berkata kepada beliau, "Ya bunai, wahai putraku tercinta, inni ara fil manam, sungguh saya telah diwahyukan di dalam mimpiku, anni azbahuk, bahwa saya diperintah untuk menyembelihmu, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai putraku tercinta." Lihat betapa beratnya ujian itu jemaah sekalian. Ketundukan dan ketaatan kepada Allah harus dibuktikan dengan darah seorang anak tercinta yang selama ini dia harapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi lihat ketaatan seorang anak yang terdidik di dalam rumah kenabian, dalam pendidikan kenabian, ketaatan luar biasa jemaah sekalian. Beliau tahu apa resikonya, beliau tahu apa yang harus terjadi setelah itu, namun beliau berkata, "Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, apapun resikonya saya siap untuk menanggung seluruhnya. If alma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai ayahandaku, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Insyaallah engkau akan mendapatkan saya menjadi seorang putra yang senantiasa bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah potret seorang pemuda yang sangat diharapkan dan diidam-idamkan sampai hari kiamat jamaah sekalian. Mana para pemuda di hari ini? Mana wujud ketundukan dan ketaatan kalian kepada Allah? Mana orang-orang yang telah hafal kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam?
di dalam sanubarinya. Mana contoh kalian kepada beliau? Beliau adalah sosok pemuda yang benar-benar membuktikan ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada kedua orang tuanya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sosok yang seperti ini sudah menjadi langka di zaman kita, jamaah sekalian. Oleh karena itu, wahai para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, masa muda kalian adalah masa keemasan yang pasti akan berlalu dan akan engkau sesali ketika rambut sudah beruban, otot sudah mulai lemah. Naam, ketika tulang belulang kalian sudah mulai rapuh, pandangan kalian sudah mulai melemah, pendengaran kalian sudah mulai berkurang, kalian akan menyesali saat-saat kalian masa muda tatkala kalian berada di atasnya seperti pada hari ini. Wahai para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah harapan umat, harapan agama, harapan untuk menegakkan syariat di masa yang akan datang. Kalian adalah harapan bangsa dan negara ini, di mana kalian akan membawa umat 30 tahun, 40 tahun di masa yang akan datang. Kalau kalian di hari ini berlemah-lemah, kalian hari ini tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperhatikan penghambaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian, wahai para pemuda, memperhatikan bagaimana kiprah para pemuda yang telah menegakkan agama Allah, yang telah membawa panji-panji la ilaha illallah sehingga tegak di permukaan bumi ini? Tidakkah kalian memperhatikan mereka? Ternyata yang mampu menegakkan panji la ilaha illallah sampai puncak kehebatannya itu adalah para pemuda, jamaah sekalian. Mari kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebut kisah-kisah para pemuda hebat itu dalam berkiprah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di saat ketika beliau berada pada usia kepemudaannya, apa yang beliau lakukan? Siapa orang yang berani menghancurkan berhala orang-orang kufar dengan tangannya sendiri? Siapa orang yang berani menghancurkan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah di masa itu? Naam, tatkala seluruh patung-patung berhala dan kesyirikan itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, maka raja yang kafir ketika itu bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang melakukan ini terhadap sembahan-sembahan kita? Sungguh dia adalah seorang yang benar-benar zalim. Qalu, mereka menjawab, "Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Sungguh kami telah mendengarkan berita bahwa ada seorang pemuda yang sangat benci terhadap sembahan kita ini, namanya adalah Ibrahim. Lihat jamaah sekalian, Allah sebutkan dalam Al-Quran, fatan, beliau adalah seorang pemuda, bukan orang tua. Naam, karena jamaah sekalian, banyak sekali perkara yang bisa dilakukan oleh para pemuda yang tidak mampu dilakukan lagi oleh orang tua. Maka dari itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya masa muda ini, jamaah sekalian. Inna fi yadis syababi amral ummah wa fi iqdamihim hayatuha. Sesungguhnya di tangan para pemuda itulah, naam, baik dan buruknya umat ini, dan pada kemajuan para pemuda itulah kehidupan umat ini, jamaah sekalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir dari ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa melakukan perjalanan ditemani oleh seseorang. Siapa dia, jemaah sekalian? Ternyata dia adalah seorang pemuda
yang dipanggil oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menemani beliau di dalam perjalanan itu. Naam, maka tatkala Nabi Musa, kata Allah, sudah melewati tempat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Beliau berkata kepada pemuda yang bersamanya, keluarkan perbekalan kita, sungguh kita telah menempuh perjalanan yang sungguh melelahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perhatikan jemaah sekalian, siapa 7 orang yang disebutkan oleh Allah kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Naam, yang berusaha mempertahankan agamanya di tengah kekuasaan penguasa yang zalim. Harus mereka berlari dan bersembunyi di dalam sebuah gua yang Allah tidurkan mereka selama 350 tahun. Siapa mereka jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang berusaha untuk menyelamatkan agama mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalian wahai para pemuda di hari ini? Naam, ingat, pemuda bukan hanya mereka yang belum menikah, tapi pemuda mereka adalah orang-orang yang umurnya belum mencapai 40 tahun. Jamaah sekalian, mana kiprah kalian wahai para pemuda ketika Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita contoh-contoh di dalam Al-Qur'an bahwa ternyata yang terhebat, yang paling hebat, yang paling kuat di dalam memperjuangkan agama bangsa dan negaranya itu adalah para pemuda. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menoleh bagaimana kiprah para pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, mari kita perhatikan jemaah sekalian, ternyata kebanyakan yang menopang dakwah baginda Rasul alaihi salatu wassalam dari awal dakwah sampai beliau meninggal, itu adalah para pemuda yang menopang dakwah beliau di dalam berdakwah, dalam berjihad, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan agama ini. Mereka adalah para pemuda dari kalangan muhajirin dan ansar. Tidakkah kita mengingat jamaah sekalian, siapa orang yang pertama menerima agama Allah ketika manusia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia memerangi beliau, ketika manusia menuduh beliau sebagai pendusta, sebagai penyihir, sebagai tukang syair, ternyata yang mendukung beliau adalah para pemuda. Sebutlah mereka adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala an, pemuda Makkah yang dengan tegas mengucapkan kalimat la ilaha illallah di awal-awal Islam. Siapa Ali bin Abi Thalib? Dia adalah seorang anak muda yang segera menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an, seorang budak Habasyah yang rela mengorbankan segala-galanya untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi berada di Madinah, pada fase Madinah, naam, siapa orang-orang yang terdepan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Ternyata mereka adalah para pemuda. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah radhiyallahu taala an rela tinggal di masjid Nabi dalam keadaan lapar untuk menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah para pemuda jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah yang mendukung Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam dakwah beliau. Mereka adalah para pemuda-pemuda hebat itu. Naam,
para pemuda hebat. Sebut saja misalnya jemaah sekalian, delegasi dakwah pertama yang Nabi utus ke Madinah sebelum beliau berhijrah, beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala an, seorang pemuda kaya raya di Makkah, namun dia rela tinggalkan seluruh kemewahan dan kekayaan itu menjadi dai ilallah, mengenalkan masyarakat Madinah tentang dakwah Islam. Siapa dia? Dia adalah pemuda hebat jamaah sekalian, yang beliau syahid di medan Uhud. Yang ternyata jemaah sekalian, ketika didapatkan mayatnya, dia hanya memiliki sehelai pakaian saja. Ketika ditutup kepalanya terlihat kakinya, dan ketika ditutup kakinya terlihat kepalanya. Siapa pemuda hebat itu? Dia adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala an, yang rela meninggalkan dan mengorbankan segalanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada ahlul kitab di Yaman? Beliau adalah seorang pemuda Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yub'atsu Mu'adzun yaumal qiyamah amamal ulama ratwatun bihajar. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal akan dibangkitkan di hadapan para ulama satu lemparan batu. Naam, beliau adalah ulamanya para sahabat. Dia adalah seorang pemuda belia yang diantarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat berdakwah ke negeri Yaman. Belum lagi di medan jihad jamaah sekalian. Naam, belum lagi di medan jihad. Perhatikan para pahlawan hebat yang telah menghabiskan harta benda mereka, tenaga mereka, keringat mereka, bahkan darah mereka dalam berjuang di jalan Allah. Mereka itu adalah para pemuda hebat di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua orang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika genderang perang Uhud ditabuh. Ketika itu jamaah sekalian, dia adalah dua orang anak yang masih berumur 14 tahun, menyeret pedangnya di hadapan Nabi dan meminta izin untuk diikutkan dalam perang Uhud. Naam, 14 tahun jamaah sekalian umur mereka. Pemuda hebat yang telah digembleng dengan risalah kenabian, berani untuk mengorbankan segala-galanya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ketika perang Uhud berkecamuk. Dan ternyata Allah menakdirkan kaum muslimin ketika itu. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir atas serbuan balik dari Khalid ibn Walid radhiyallahu taala an, yang masih musyrik ketika itu jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Kaum muslimin hampir patah semangat, apalagi mendengarkan berita bahwa baginda Rasul alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mereka cintai, telah terbunuh. Tersebar berita seperti itu jemaah sekalian. Lebah semangat mereka, patah semangat mereka untuk berjuang. Namun kata Umar bin Al-Khattab, tiba-tiba berlalu di hadapan kami seorang pemuda, berlalu di hadapan kami seorang pemuda. Siapa dia jemaah sekalian? Seorang pemuda yang bernama Malik ibn Nadar radhiyallahu taala an. Dia tarik pedangnya menuju ke medan jihad. Kaum muslimin bertanya, ila aina ant? Kemana engkau mau pergi wahai pemuda? Maka beliau menjawab, ke medan perang. Kemudian para sahabat berkata, untuk apa lagi kita berjuang? Kekasih kita Rasulullah sudah meninggal, beliau sudah terbunuh. Maka kata Malik ibn Nadar radhiyallahu taala an, kalau Nabi kita sudah terbunuh, sesungguhnya kita berjuang untuk Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Seandainya pun Nabi kita sudah terbunuh, untuk apa lagi kita hidup? Untuk apa lagi kita hidup, kata beliau. Mari kita berjuang. Demi Allah, saya telah mencium bau surga di balik gunung Uhud
kemudian beliau maju ke medan jihad sampai beliau terbunuh dan tubuhnya tercabik-cabik dengan pedang orang-orang musyrik sampai tidak dikenali lagi wajah beliau radhiyallahu taala an. Siapa pemuda hebat itu? Siapa orang hebat itu jemaah sekalian? Dia adalah seorang pemuda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Romawi dan Persia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih salah satu komandan pasukan, panglima perangnya. Siapa dia jemaah sekalian? Usama bin Zaid radhiyallahu taala an. Beliau adalah seorang pemuda yang masih berumur sekitar 20 tahun ketika itu, menjadi panglima perang untuk menyerang kesombongan orang-orang kafir Romawi dan Persia radhiyallahu taala an. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah para pemuda hebat ya, yang telah menjadi contoh terhadap kita semuanya, yang telah membuktikan ketundukan, ketaatan, perjuangan dan pengorbanan mereka di jalan Allah. Tidakkah engkau malu wahai para pemuda? Tidakkah engkau malu wahai para pemuda ketika nanti di hadapan Allah engkau bertemu dengan mereka, sementara engkau sendiri menyia-nyiakan masa mudamu? Apa yang sudah kamu lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kamu lakukan untuk agama ini? Apa yang telah kamu korbankan untuk bangsa dan negara ini? Apa yang kamu telah korbankan untuk Allah dan Rasulnya? Wahai para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya kalau hari ini kalian para pemuda menyia-nyiakan masa muda kalian hanya dengan gadget, HP kalian, hanya dengan game online kalian, hanya dengan klub motor dan klub mobil kalian, menyia-nyiakan waktu kalian di pinggir jalan. Naam, ketahuilah Islam dan kaum muslimin 30-40 tahun yang akan datang itu hanya berupa nama, hanya menjadi nama, dan perjuangan para pejuang kita terdahulu hanya menjadi kenangan belaka. Tidak ada lagi pelanjut generasi Islam. Naam, kalian akan menjadi lemah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai para pemuda, bangkitlah kalian, ambil Al-Quran, ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah kalian. Bentuk perjuangan kita di hari ini adalah dengan berjuang menghafalkan kitabullah, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak jemaah sekalian, kalian akan menanggung penyesalan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia mampu mempertanggungjawabkan 4 perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, an umrihi fima afna. Harus dia pertanggungjawabkan tentang umurnya, di mana dia habiskan. Dan yang kedua kata Nabi, wa an shababih, dan dia harus pertanggungjawabkan masa mudanya, fima ablah, di mana dia hancurkan masa muda itu. Apakah di atas kebaikan, atau di atas keburukan, atau di atas kesia-siaan, atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan pertanggungjawabkan masa muda itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah akan bertanya kepada kalian, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Masa ketika kamu masih sangat kuat, masih sangat cerdas, masih sangat hebat, kamu gunakan untuk apa? Apakah kalian gunakan dalam beribadah
kepada Allah atau tidak. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mempertanggungjawabkan tentang ilmunya sampai di mana dia amalkan ilmu itu, dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun berita gembira untuk kalian wahai para pemuda dan pemudi Islam, ketika kalian manfaatkan waktu kalian ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan di atas jalan Allah dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah janji Allah untuk kegembiraan kalian pada hari kiamat itu pasti. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tatkala tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu, kata Nabi, yang pertama imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ibadatillah, dia adalah seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian pemuda hebat, jadilah kalian pemuda kuat, jadilah kalian pemuda yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, agama, bangsa, negara, dan kedua orang tua kalian. Jadilah kalian para pemuda yang menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk-penyejuk pandangan mata untuk kedua orang tua kalian, yang membanggakan mereka di dunia, alam barzah, dan di akhirat nanti insyaallah taala. Untukmu wahai orang tua, ayah dan ibu, naam, perhatikan masa muda, masa kepemudaan anak-anak kalian. Didik mereka dengan sebaik-baiknya di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, anak kalian bisa saja menjadi penyejuk pandangan mata kalian di masa tua nanti, dan bisa saja mereka menjadi musuh-musuh bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki keadaan kita dan seluruh kaum muslimin, terutama terhadap para generasi muda kaum muslimin. Jadilah kalian pengikut Nabi Ismail, jadilah kalian pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan contoh para salafus salih yang telah berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma aslih shababal muslimin, Allahumma aslih shababal muslimin, wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina wa ulata umuril muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'ahum, a'da'aka wa a'da'al muslimin. Allahumma alayka bihim wa man syaya'ahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.